Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu pengamat politik, Pak Ginting itu ya, Pak Slamet Ginting, beliau mengatakan bahwa di dalam politik itu yang paling penting pada saat sekarang itu adalah opini publik. Karena sudah bergeser ya dari truth menjadi post-truth, yang mana sudah saya katakan kemarin, sebaiknya kita tidak ikut-ikutan jadi post-truth. Jadi kita itu harus tetap stick di dalam truth, tetapi truth ini dia harus populer begitu. Nah ini yang menarik ya, dan itu yang berusaha saya sampaikan di dalam channel ini. Jadi banyak simpang siur yang terjadi mengenai kerisuhan ini, dan kerusuhan dan kericuhan ini sudah mengambil banyak nyawa, kemudian banyak sekali fasilitas umum yang dirusak, kemudian kental sekali aroma makarnya, dan alhamdulillah sampai saat ini Pak Prabowo ini masih kuat ya. Isu untuk menggulingkan Pak Prabowo ini tidak populer sama sekali. Nah, yang mana menjadi menarik pada akhirnya kita melihat orang-orang yang berusaha melakukan makar tersebut, yang mana kita tidak bisa menuduh orangnya secara langsung, tetapi ada gejala-gejala politik yang menarik untuk dilihat. Nah, salah satu gejala politik yang menarik untuk dilihat adalah apa yang diumumkan, yang akan kita lihat ini oleh Menteri Pertahanan ya, tatkala yang bersangkutan ini berbicara in behalf of Pak Prabowo, tetapi tidak langsung dilakukan oleh Pak Prabowo, yang mana sebelum konversi yang ini Pak Prabowo itu sudah melakukan konferensi pers dengan petinggi-petinggi partai politik. Nah di sini Menteri Pertahanan melakukan konversinya ini dengan Panglima TNI dan dengan Jenderal Polri ya, Kapolri. Nanti kita akan lihat persambungannya nih. Kemudian menjadi menarik lagi bahwa Gibran tidak ada satu scene sama sekali setelah kejadian ini dengan Pak Prabowo. Itu menarik. Tidak ada scene Pak Prabowo satu frame dengan Gibran setelah ini. Ini menarik. Malah ya di dalam video yang sudah beredar juga, Gibran itu melakukan framing. Saya katakan framing karena memang itu satu frame begitu. Berdialog dengan orang-orang dari pihak ojek online, yang mana di situ terlihat kejanggalan ya. Saya tidak mau mengatakan kebohongan, tetapi terlihat kejanggalan. Bisa dilihat sendiri videonya, yang mana kita melihat bapak-bapak ojek itu sangat rapi sekali. Dalam pengertian bukan berarti bapak-bapak ojek itu tidak boleh rapi ya, bukan. Tetapi sangat janggal apabila memang mereka itu adalah perwakilannya. Dilihat dari bajunya yang bersih-bersih, kemudian table manner mereka punya tuh aneh. tanpa merendahkan, ini adalah kejanggalan begitu. Bukan berarti orang-orang ojol ini tidak memiliki manner yang baik, bukan seperti itu. Tetapi kita ini menempatkan orang pada posisinya, yang mana apabila terlihat kejanggalan memang akan terlihat janggal, dan kejanggalan itu terjadi dan terlihat. Kemudian kita juga melihat bukti-bukti ya secara video, bahwa ada orang-orang yang memang membakar fasilitas umum itu menyendiri begitu ya. Kemudian ada orang yang kemarin sudah ditangkap dan dilakukan interogasi diinterogasi lah ya. Interogasi berarti. Yang sudah dilakukan interogasi, kemudian menyebutkan beberapa nama yang itu ada di dalam pemerintahan. And so on and so forth, yang mana pada akhirnya ya dalam era digital seperti ini kita tidak bisa memastikan mana yang benar mana yang tidak. Cuman kita bisa mengambil kesimpulan dulu dua arah nih ya. Kesimpulannya itu adalah ada dua pihak yang memberikan narasi yang berbeda dan memberikan opini publik yang berbeda mengenai kerusuhan ini. Yang satu memberikan opini bahwa ini adalah pure dari masyarakat, yang satu lagi memberikan opini bahwa ini adalah ditunggangi. Nah, yang mengatakan ini ditunggangi, ini ada dua, ditunggangi oleh pihak A dan ditunggangi oleh pihak B. Yang mana menjadi menarik kita memperhatikan politik ini,
Dan akan kita bahas satu-satu ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai Pak Prabowo yang secara lugas mengatakan kita ini sebagai pemerintah harus menjamin kebebasan berbicara. Kemudian orang-orang yang ingin memberikan aspirasi itu harus diterima dengan baik, dengan pintu terbuka dan dengan tangan terbuka begitu. Dan ini saya katakan kemarin menjadi angin segar untuk Roy Suryo CS di dalam mengurus ijazah palsu. Yang mana setelah ini ya, ini bahkan saking sindirannya, kita katakan begitulah ya, ini adalah gestur keras dari Pak Prabowo sampai ini tidak dilakukan oleh beliau sendiri. Dan ini hanyalah kode bagi orang-orang yang memang mau berpikir, bukan orang-orang yang turun ke jalan kemudian melakukan anarkisme, bukan. Ini adalah satu gestur kode dari Pak Prabowo bagi orang-orang yang mendukungnya. Kira-kira seperti ini, tenang, saya ini masih ada dalam kontrol dan Anda semua tidak perlu ribut turun ke jalan, saya ini masih in control. Dan kita juga akan melihat kenapa yang dibawa-bawa oleh Pak Prabowo nanti adalah Pak Listio Sigit ini ya. Kita saksikan dulu bersama-sama. Ini konvers dari Menteri Pertahanan setelah konversinya Pak Prabowo beserta ketua partai politik. Teman sekalian, rekan media, malam ini saya mendapat tugas didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, dan juga Kepala Badan Intelijen Negara, serta para 3 Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan juga Kepala Staf Angkatan Udara. Teman-teman sekalian, sebangsa dan setanah air, saya mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi hasil dari sidang paripurna Kabinet Merah Putih baru saja kita selesaikan. Oke, sebentar ya. Kita sudah melihat nih gesturnya bahwa Menteri Pertahanan ini di dalam video ini membawahi orang-orang yang ada di belakangnya ya, dan yang di pinggir-pinggirnya. Yang mana kita tahu ya mereka itu orang-orangnya Pak Jokowi. Kita tahu itu ya, dan itu tidak bisa menutup mata ini orang-orangnya Pak Jokowi. Ya dalam pengertian minimalnya begitu dipilih oleh Pak Jokowi. Dan itu gestur yang tuh diutamakan untuk disampaikan kepada media dan diteruskan kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa Presiden saat ini berada di tanah air dan terus memantau perkembangan yang ada di wilayah nasional kita, khususnya di ibu kota di Jakarta. Presiden dalam kaitan stabilitas nasional memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oke, catat itu ya, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Itu akan menarik. Selain itu, dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan, baik yang dimiliki secara individu, pribadi, dan pejabat, serta institusi negara, beliau telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap penegakan hukum. Oke, itu salah satu yang disayangkan oleh para pengamat politik bahwa polisi ini dia memiliki kewenangan di dalam undang-undang untuk membubarkan dengan paksa orang-orang yang sudah mulai anarkis. Dan ini tidak dilakukan ya. Penyerangan Brimob sampai Kapolsek itu, sampai Kapolres ya, dalam pengertian kantornya ya, Polres, Polsek itu dibakar, tidak ada tindakan sama sekali. Nah, ini gestur ini perintah saya begitu ya. Apa? Lakukan tindakan yang memang perlu untuk dilakukan dalam pengertian penegasan begitu. Ini sudah ada nih. Secara komunikasi politik ini sudah ada nyerempet mengatakan siapa yang in charge di sini. Itu gestur yang harus kita lihat dalam video ini, itu yang akan kita fokuskan ya. Presiden memberi penegasan agar supaya semua tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik itu dalam bentuk perusakan benda, fasilitas umum, dan harta milik pribadi, supaya dilaksanakan satu
penindakan yang tegas dan secara hukum. Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjara yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman. Oke, sampai sini dulu. Seharusnya ya polisi itu kan tahu tugas mereka itu apa dan apa tindakan yang bisa mereka lakukan menurut undang-undang. Yang mana jelas menurut undang-undang itu mereka bisa melakukan tindakan yang terukur sesuai dengan eskalasi yang terjadi di masyarakat. Lah masyarakat ini sudah bawa petasan, sudah membakar perkara, ini tidak memakai apa-apa untuk melumpuhkan mereka. Ini sebuah keanehan. Apabila begitu ya, untuk hal yang paling mendasar saja yang secara undang-undang itu sudah diberikan kepada kepolisian, tetapi kepolisian tidak memakai hal itu, malah menunggu dulu presiden untuk mengarahkan. Nah, kalau misalkan ada tindakan lebih dari undang-undang, baru presiden itu mengarahkan. Ini kalau kira-kira lah begini ya, kira-kiranya itu. Masa ada orang maling motor begitu, polisi diam aja, kemudian nunggu dulu perintah presiden supaya nangkep? Itu kan sudah kewajiban yang tertanam di dalam setiap diri anggota polisi. Seharusnya kan demikian. Tapi ini tidak dipakai. Nah, makanya kita menjadi curiga nih. Ada instruksi lain bagi polisi untuk tidak menggunakan hak itu atau kewajiban itu. Polisi ini ada instruksi yang lain, yang mana perlu penegasan dari presiden sebagai sinyal kepada kita bahwa saya ini sekarang in charge begitu. Dan kita bisa melihat setelah konferensi pers ini tadi malam itu keadaan relatif aman karena para TNI, para polisi itu sudah mulai berpatroli begitu ya. Dan ini sudah ada penegasan dari Kapolri di dalam video yang lain dengan secara online begitu mengatakan kepada bawahan-bawahannya untuk melakukan tindakan tegas, yaitu menembak dengan peluru karet, yang mana itu disambut antusias oleh anggota yang lain, yang mana sekali lagi ini menjadi keanehan karena untuk melakukan hal itu tidak perlu ada perintah dari Kapolri dan tidak perlu ada perintah dari presiden, karena itu adalah kewajiban mereka yang sudah embedded, tertanam di dalam diri mereka sebagai polisi. Itu yang menjadi bikin aneh. Yang mana ya sekali lagi saya katakan ini menjadi sinyal kuat dari Pak Prabowo. Kamu ya yang memberi narasi bahwa ini adalah murni dari rakyat, jangan main-main. Saya in control. Itu yang saya lihat dari komunikasi politik. Oke, saya bukan ahli komunikasi politik. Saya juga bukan ahli politik. Tetapi di dalam berpolitik itu kita bebas untuk mengeluarkan pendapat sebebas-bebasnya, dan itulah apa yang saya lihat begitu. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia akan bersikap tegas terhadap semua hal-hal yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta juga bisa mengganggu kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Intelijen Negara ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan kepada Bapak Presiden pada kesempatan pertama bila terjadi dinamika yang timbul di lapangan. Menteri Dalam Negeri ditugaskan untuk terus berkoordinasi dan mengendalikan pemerintahan di daerah dan juga mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan oleh rakyat. Oke, sebentar. Lihat di sini ya, dikhususkan perkataan Menteri Dalam Negeri, yang mana Menteri Dalam Negeri ini masih orang Jokowi juga. Yang mana kita tidak bisa, ini bukan perkara mudah ya, karena mereka itu sudah menanamkan orang-orang yang loyal di bawahnya itu sudah saling pegang kartu begitu. Ya, kartunya apa? Ya UNO mungkin ya. Jadi bukan perkara yang mudah untuk para Prabowo ini tiba-tiba mencopot Pak Listio Sigit sebagai Kapolri, kemudian mencopot ini satu lagi siapa, Menteri Dalam Negeri begitu ya, Mendagri. Ini bukan perkara yang mudah tuh untuk mencopot hal itu. Ini harus penuh dengan kalkulasi dan harus penuh dengan kecerdasan, karena ini juga sinyal dari siapa, dari kubu sebelah begitu ya, dari kubu Jokowi. Kami loh masih ada kekuatan begitu. Ini sinyal juga. Jadi ini sedang bermain amat sangat cantik ya, yang mana mau saya katakan begini dulu. Tadi ada perkataan bahwa intelijen itu sudah diperintahkan untuk melaporkan kepada presiden secara langsung.
Berarti ya yang mana memang seharusnya demikian, tetapi tidak dilaksanakan demikian. Dan ini ada penegasan khusus dari presiden bahwa tidak boleh ada dua nahkoda, tidak boleh ada dua perintah. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini yang saya sebagai masyarakat mau sampaikan, bahwa terkadang intelijen itu memberikan raport atau memberikan report ya kepada atasannya itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini akan kita bahas di dalam video tersendiri insya Allah mengenai hal itu ya. Intelijen ini lucu-lucu juga begitu. Memang ada beberapa perkara yang kita sebagai masyarakat tidak bisa paham karena itu adalah permainan politik yang sangat panjang sejarahnya, sejarah dari mulai Pak Harto sampai Soekarno, begitu, dari Soekarno sampai Pak Harto sampai yang ada sekarang. Ini permainan politik panjang, di situ banyak uang, di situ banyak kuasa, di situ banyak loyalis, yang mana kita sebagai masyarakat yang awam mungkin tidak bisa sampai ke sana. Tetapi harus dilihat juga bahwa permainan politik ini pada akhirnya tidak menjadikan pemerintah itu bisa melihat dengan objektif apa yang terjadi di masyarakat. Yang mana kita sebagai masyarakat harus menyuarakan hal itu, apa yang terjadi sebetulnya di masyarakat tanpa bias kekuasaan. Ini insya Allah dalam video yang akan datang ya. Kita lanjutkan dulu yang ini karena ini adalah sinyal politik besar sekali dari Pak Prabowo ini kepada geng sebelah tuh. Oleh karena itu, ini adalah satu kebutuhan bersama, soliditas dari seluruh aparat pemerintah pusat maupun aparat pemerintah daerah. Panglima TNI akan dibantu oleh Kepala Staf Angkatan, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut, serta Angkatan Udara, untuk terus memelihara keamanan di wilayah nasional kita dan melakukan pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang mungkin dipergunakan secara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku menurut Kepolisian Republik Indonesia. Nah, ini kode keras yang lain ya, bahwa Pak Prabowo ini tidak akan sedikit pun terganggu upaya untuk mengembalikan kekayaan negara kepada negara, bukan kepada oligarki, hanya karena permasalahan ini. Kita lihat yang tidak ada di dalam pemerintahan, kemudian tidak memegang proyek apapun, kita tidak memegang proyek strategis apapun dari pemerintah, kita dengar ini cuman omon-omon begitu ya. Tapi kalau misalkan kita orang yang ada di dalamnya itu, bayangkan ya bagaimana perkataan ini menusuk ke dalam dada mereka itu. Pasti ada ada rasa begitu ya. Pasti ada rasanya ini. Yang mana saya katakan sekali lagi, ini adalah gestur yang cerdas, yang mudah-mudahan ya orang-orang yang cerdas itu bisa melihatnya dengan cerdas juga. Akan terus bekerja sama dengan Jaksa Agung dalam penegakan hukum secara cepat terhadap semua pelanggaran yang terjadi di seluruh wilayah nasional. Ini adalah pesan yang perlu saya sampaikan atas petunjuk Bapak Presiden agar ini diketahui dan difahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bapak Presiden akan selalu beserta rakyat dan selalu bersama-sama rakyat dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat bersama dukungan Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bersama-sama seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kita. Mari kita teruskan dan kesatuan nasional untuk terus berjuang meningkatkan kebangkitan ekonomi kita dengan stabilitas nasional yang kita wujudkan bersama-sama. Itulah pesan yang perlu saya sampaikan dari hasil sidang paripurna Kabinet Merah Putih yang pada hari ini tanggal 31 Agustus sore hari tadi dilaksanakan. Terima kasih atas perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Ini bagus sekali ya. Nah, sebentar. Ini nanti akan kita lihat yang Pak Prabowo-nya nih. Nah, sampai sini dulu. Jadi begini ya. Ini adalah gestur kuat dari Pak Prabowo dan ini akan menusuk banyak sekali hati orang, terutama orang-orang yang selama ini bekerja business as usual sebagaimana yang ditanamkan oleh Pak Jokowi, presiden sebelum Pak Prabowo ini ya. Nah,
Ini semakin menguat dari apa yang saya lihat ya. Esok harinya setelah konvers itu, Pak Prabowo itu datang ke rumah sakit polisi, mungkin rumah sakit Bayangkara ini ya, untuk menengok anggota polisi yang terkena oleh serangan masyarakat. Yang mana siapa yang dibawa di sini? Pak Kapolri. Wakil Presiden gak dibawa-bawa. Yang mana pada akhirnya, ini mau saya katakan saja dulu sekarang ya. Kalau misalkan kita sebagai masyarakat menuntut Kapolri untuk dilengserkan, ini pada akhirnya saya lihat Pak Prabowo ini sudah satu langkah di depan kita. Karena kita itu kan reaktif ya, kita sebagai masyarakat reaktif nih. Ini orang nggak bener, cabut. Ini orang nggak bener, cabut. Kita tidak tahu di dalamnya itu seperti apa. Yang mana saya lihat ya, saya banyak bergaul juga dengan kepolisian lah, ngobrol lah sedikit-sedikit begitu ya. Cuman saya tidak mau mengatakan orangnya siapa lah, cuman ada obrolan ini. Jadi kepolisian itu sudah dimanjakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun, bayangkan ya. Yang mana kalau kita misalkan melihat ada gesekan sedikit banyak antara TNI dengan Polri, itu diantaranya salah satunya itu. Dan itu dirasakan oleh anggota kepolisian, itu dirasakan. Nah, kemudian karena itulah ya, kita tidak bisa serta-merta mengatakan copot Pak Listio Sigit begitu sebagai Kapolri, ganti. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kalkulasi politik. Pak Prabowo memiliki kalkulasi politik. Kita tidak. Yang mana pada akhirnya saya menjadi berspekulasi lagi ya. Ini kan penuh spekulasi ya. Dan maafkan, tatkala kita ngobrol politik karena informasinya bukan A1, ya kita akhirnya berspekulasi. Maafkan ini. Spekulasinya begini. Lebih baik ya, orang yang memang sudah memiliki kekuatan, itu kita pakai daripada kita buang, kemudian akan menjadi masalah yang lain. Itu pola pikirnya intelijen demikian. Jadi apabila ada masalah, kemudian apabila masalah ini kita buang, malah akan menjadi masalah yang lebih besar kepada kita. Lebih baik masalah ini kita kita pelihara begitu. Malah kalau bisa kita pakai masalah ini untuk menggigit tuannya. Begitu. Jadi kalau misalkan kita punya anjing galak ya, anjing galak itu nggak nurut sama kita, kemudian dia nurut sama owner yang sebelumnya itu, gara-gara apa? Gara-gara dia dikasih tulang, kita kasih aja tulang yang lebih besar begitu, supaya dia itu nurutnya sama kita, karena memang ini anjing udah jelas galak, begitu, ya itu alegori. Tamsil kita katakan begitu ya. Ya saya tidak mengatakan itu kemana-mana, cuman itu pola pikirnya siapa? Pola pikirnya intelijen. Makanya ada permasalahan-permasalahan ya, yang mana ini borok udah tahu semua, cuman kalau kita ungkapkan jadi tidak baik begitu ya, jadi tidak bagus. Nanti banyak orang tersinggung lah. Saya tidak mau mengatakan hal itu. Sekarang kita akan saksikan lah ya sedikit banyak gesturnya Pak Prabowo ini setelah konvers yang dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan tadi. Kawan media sekalian, saya hari ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 40 berapa? 43. Kita cepatkan dulu ya. 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini. Itu adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya diambil oleh katanya. Nah ini dari sananya jelek ya. Yang lain ada yang kena. Saya sudah tengok 14, saya sudah tengok 13 di atas. Ada yang berat kepalanya sampai hal operasi apa namanya? Operasi tempurung ya. Operasi tempurung kepala diganti sama titanium. Ada yang tangannya putus. Dan sebagainya. Alhamdulillah dapat disambung lagi. Ini semua nengok yang paling parah. Ginjalnya diinjek-injek sampai rusak. Nah inilah masa dia mau kayak gini. Ini kita tidak tahu, tapi kalau perlu kita cari transportasi ya, kita cari transportasi kalau tidak bisa diperbaiki, ginjalnya sangat berat. Semua petugas dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi, hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang, tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Oke, itu penegasan lagi ya. Harus sesuai undang-undang. Jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin, dan izin harus dikasih, dan berhentinya jam 18.00. Di banyak tempat saya dapat laporan ada truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar, dan ini anggota banyak kena petasan. Ada yang terbakar leher, ada yang terbakar paha. Bayangkan kalau laki-laki terbakar alat vitalnya. Ya ini
Ini sudah menurut saya udah berusuk. Niatnya bakar. Oke, kalau masalah itu Pak Prabowo punya pengalaman pribadi yang mana itu bagus ya, menjadi beliau itu menjadi apa ya, menjadi sangat care begitu terhadap aparat yang ada di bawah itu, care beliau ini. Nggak bakalan ada itu di Jokowi, nggak bakalan ada. Jokowi itu apa, tukang mebel tadinya itu. Beliau ini tadinya tentara, pernah disekap oleh mana tentara Timur begitu. Beliau tahu betul, merasakan betul. Ditemukan ya, berat isinya alat-alat untuk membakar. Dan kita lihat di banyak tempat gedung DPR, DPRD. Ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi dibakar. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh. Niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan. Pemerintah kita berjuang keras untuk membela rakyat kecil. Semua program saya membela rakyat kecil. Saya kumpulkan semua pengusaha besar, saya katakan kamu sudah besar, kau kerja. Dan kalau kau kerja dengan baik, kau penting. Berarti kau menciptakan lapangan kerja. Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin. Semua program saya bisa dilihat dan sudah mulai hasilnya. Tapi ada sekelompok orang ini yang kita lihat itu rencana ini. Datang ke suatu tempat, bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang. Ya, jadi ini keprihatinan saya, tapi tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat. Saya disumpah menjalankan undang-undang dasar dan akan saya jalankan. Saudara, saya datang karena polisi kadang-kadang dia namanya menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang khilaf, kadang-kadang ada yang keterpaksaan. Sebentar, itu kan kode ngomong sama siapa kan? Masa ngomong sama masyarakat kayak gitu? Enggak, itu ada tuh ke pinggir-pinggir tuh. Saya ini bersama masyarakat, bersama rakyat. Saya ini dilindungi oleh undang-undang dan lain sebagainya. Ya, kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Betul. Sampai rakyat tidak berdosa. Betul. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Tapi jangan lupa, puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Ya. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Saya ceritakan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Betul. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi. Ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki. Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun itu ya. antar korupsi. Oke lah, sudah itu. Nah, jadi mungkin narasinya sekarang kita harus mulai berubah begitu ya. Jangan pecat Kapolri, karena Kapolri ini berarti tahu betul karena beliau itu adalah orangnya Pak Jokowi. Yang mana kalau memang betul ini ada, yang mana ya secara zone ya, secara sangkaan kuat sekali ada keterlibatan Pak Jokowi ini. Di sini sangat besar sekali. Yang paling tahu kan Pak Listio Sigit. Dan kalau Jokowi itu bisa membangkang kepada Megawati, kenapa tidak Pak Listio Sigit ini bisa membangkang kepada Jokowi? Ini akan menarik saya rasa ya. Makanya kita percaya dulu kepada Pak Prabowo ini. Ini one step ahead beliau ini, Pak Prabowo ini. One step ahead. Hukum itu akan berlaku, malin kundang nih malin kundangin. Ini akan menjadi seru sekali. Kita melihat dari luar, Masya Allah ya. Facts is stranger than fiction. Bahwa yang namanya fakta itu sering sekali dia lebih aneh daripada cerita fiksi. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memiliki niat buruk kepada negara ini mudah-mudahan segera diberi hidayah oleh Allah taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.